Kita akan belajar tentang fisiologi manusia dalam kondisi khusus. Seluruh materi ini diambil dari Guyton. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem reproduksi, baik dari pubertas, aktivitas seksual, kemudian siklus menstruasi, kehamilan, partus, dan sebagainya. Ada 3 kondisi yang akan kita bahas secara fisiologis, yaitu yang pertama adalah kondisi manusia dalam keadaan dalam posisi di dataran tinggi, kemudian juga di laut dalam, dan juga saat manusia melakukan olahraga. Kalau kita lihat di sini bahwa di bagian pertama itu terkait dengan tekanan udara yang menurun, kemudian di kedua itu tekanan udara yang tinggi, yang ketiga adalah kondisi di mana metabolisme tinggi. Dan ketiga kondisi ini itu melibatkan beberapa sistem organ tanpa kejadian khusus pada satu sistem organ saja. Berbeda dengan misalkan di sistem reproduksi ada keadaan khusus yaitu kehamilan. Sebagian besar sangat mendominasi melibatkan sistem reproduksi. Tetapi pada keadaan ini, ketika keadaan ini itu melibatkan beberapa sistem reproduksi. Baik, pertama kita akan membahas tentang fisiologi penerbangan, kemudian dataran tinggi, dan juga pada luar angkasa. Nah, pada keadaan dalam di dataran tinggi, tekanan oksigen itu rendah. Ini yang menjadi sebab dari kebanyakan masalah hipoksia yang terjadi pada fisiologi dataran tinggi. Nah, ini karena penurunan PO2 sehingga ada semacam karena kadar atmosfer oksigennya itu berkurang, maka ada semacam pengenceran oksigen di udara. Sementara di sisi lain ekskresi CO2 tetap 40 mmHg. Kemudian begitu juga dengan kandungan uap air tetap 47 mm higrokrum. Berapapun tekanan udara di luar. Nah, karena ininya tetap, dua ini tetap, sedangkan kadar oksigennya berkurang, sehingga pergantian udara itu menyebabkan kadar oksigen semakin turun di udara alveolus. Nah, tekanan pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau 0 meter DPL itu 760 mmHg. Pada ketinggian 9000 meter itu berkurang menjadi 253. Di sini kita bisa melihat bahwa uap air itu 46 mmHg, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada 70 mm higrogrum CO2 pada ventilasi alveolar, ya. Dan ini itu pun terjadi pada orang yang sudah teraklimatisasi. Artinya ventilasinya atau inspirasi dan ekspirasinya sudah baik dari kapasitas maupun lajunya itu sudah 5 kali dari normal. Dan kalau kita lihat di sini pada tekanan 199 mmHg, 79%-nya nitrogen, kemudian 21%-nya adalah O2. Artinya 21% dari segini itu adalah 40 mm higrokrum. Dan kita ingat bahwa dalam keadaan normal itu seharusnya adalah sekitar 160 ya. Dan ketika dia karena ada O2 yang masuk ke dalam darah sehingga berkurang menjadi 35 mm higrokrum. Nah, sehingga dalam keadaan kondisi seperti ini hampir tidak bisa survive manusia. Oleh karena itu dia harus menghirup oksigen. Sehingga pada pesawat jet, ya, dengan ketinggian tertentu dia harus menggunakan oksigen, menggunakan masker dengan ventilasi udara murni oksigen. Sementara di pesawat itu biasanya sudah dikondisikan di dalamnya sehingga orang tidak perlu pakai oksigen. Namun ketika terjadi kebocoran, biasanya yang dilakukan pertama adalah memasang masker untuk mensuplai oksigen murni.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semakin tinggi, semakin berkurang tekanan udaranya, dan tekanan parsial oksigennya juga makin berkurang. Dan kalau kita lihat di sini, di paru juga berkurang. Tapi kalau kita memberikan oksigen murni, maka kita bisa mempertahankan. Kalau di sini kita lihat berkurang di alveolus paru, berkurang juga di saturasi oksigen darah arteri. Tapi dengan memberikan oksigen murni, maka kita bisa mempertahankan saturasi oksigen di arteri. Menghirup oksigen murni itu juga ada kapasitasnya pada tekanan udara tertentu, seberapa besar bisa menyokong kehidupan. Nah, dengan kita menghirup oksigen murni, maka sebagian besar ruang di dalam alveolus itu akan diisi oleh oksigen daripada nitrogen. Sehingga kita bisa berharap tekanan oksigennya itu bisa sedapat mungkin penurunannya itu dikurangi, ya. Jadi sedapat mungkin dipertahankan sehingga bisa masuk ke dalam darah. Nah, ketika penerbang atau pilot itu naik pada ketinggian 12.000 meter di atas permukaan laut, maka ini bisa turun sampai setengahnya. Kalau kita lihat di sini, ini dalam feet ya, dalam feet. Jadi bukan dalam meter. Jadi kurang lebih kita lihat di sini, ketika dia naik sedikit saja di sini, dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, itu ternyata bisa turun sampai 50%. Padahal ketika dari 0 sampai 12.000 itu belum sampai segitu. Artinya kalau dengan oksigen itu belum turun saturasinya. Tapi ketika di ketinggian lebih tinggi lagi itu turun drastis. Nah, pada pesawat yang tidak dikondisikan tekanan udaranya, itu maksimum bisa sampai 7.000 meter di atas permukaan laut, ya, tanpa menghirup oksigen murni. Jadi kalau di film pesawat, naik pesawat yang biasanya yang zaman dulu baling-baling, ya itu dia nggak pakai pure O2, itu nggak bisa terlalu tinggi. Kemudian maksimal 14.000 meter di atas permukaan laut, kalaupun menggunakan oksigen murni. Artinya tetap ada batas ketinggian. Dan manusia itu akan tetap bisa sadar sampai nanti saturasi oksigennya itu 50% atau ke bawah. Ya, untuk orang yang belum terbiasa, belum teraklimatisasi. Ini adalah kondisi yang sering terjadi pada ketinggian, terutama orang yang tidak melakukan aklimatisasi. Kondisi hipoksia akut. Pada 4.000 meter di atas permukaan laut, pada orang yang belum teraklimatisasi pada ketinggian itu bisa terjadi hipoksia akut. Tandanya mulai mengantuk, kemudian terasa lelah, baik mental maupun fisik. Kemudian juga kadang-kadang bisa mengalami sakit kepala, mual, dan bisa terjadi euforia. Jadi ada perubahan perilaku biasanya. Jadi hati-hati kalau naik gunung ya. Kemudian pada ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, pada orang yang tidak teraklimatasi bisa terjadi kejang, atau bisa ototnya bisa kedutan gitu ya. Kemudian akhirnya jadi kejang. 7.000 meter di atas permukaan laut itu bisa koma sampai mati. Everest itu kan 8.000, banyak yang mati. Nah, ya itu karena masalah ini. Kemudian yang paling penting efeknya adalah penurunan kemampuan mental berpikir. Nah, ini juga yang bahaya ya, karena apakah dia akan naik terus, misalnya kalau dia naik gunung itu sudah perubahan kemampuan dia mengambil keputusan, memori, kemudian pergerakan motorik kasar, berjalan itu kan motorik kasar, mendaki motorik kasar. Penerbang pada 4.500 meter di atas permukaan laut itu dalam 1 jam pada ketinggian ini, itu kemampuan mentalnya bisa turun sampai 50% dari normal. Pada 18 jam itu sampai 20% dari normal. Ya, hati-hati bahwa para penerbang ini harus punya batasan berapa lama dia di udara. Aklimatisasi ini sebenarnya adalah satu proses adaptasi pada ketinggian, pada dataran tinggi, dan ini bisa dilakukan dalam hitungan hari, minggu, atau tahun. Dan harapannya adalah dia lebih terbiasa dengan kondisi tekanan parsial oksigen yang rendah, dan tubuhnya akan beradaptasi sehingga efek-efek yang merugikan berkurang,
kemudian bisa bekerja, artinya dari kondisi istirahat dengan kemudian berlari atau mendaki itu bisa dilakukan tanpa menimbulkan hyperkifoksia, dan bisa melanjutkan perjalanan ke dataran yang lebih tinggi, sehingga harus bertahap ketika melakukan pendakian. Secara umum, proses aklimatisasinya itu adalah berupa peningkatan kemampuan ventilasi paru, kemudian ini cukup lama, yaitu peningkatan jumlah sel darah merah dan Hb tentunya yang terkandung di sel darah merah, kemudian kemampuan berdifusi di dalam paru, kemudian peningkatan jumlah pembuluh darah kapilernya di pembuluh darah tepi, kemudian peningkatan kemampuan dari oksigen, kemampuan sel untuk mengambil oksigen dalam kondisi rendah tekanan parsial oksigen. Ketika terjadi penurunan tekanan parsial oksigen, itu akan merangsang kemoreseptor, ya. Sehingga diberikan sinyal ke otot nafas untuk meningkatkan ventilasi paru 1,65 kali dari normal dalam hitungan detik. Ya, ketika dia ventilasinya naik, maka itu bisa mengurangi tekanan CO2 dalam darah, dan kemudian bisa meningkatkan pH, karena sebelumnya ketika dia dalam kondisi hipoksia akut, sebelum terjadi ada peningkatan ventilasi ini, itu pH-nya turun, sehingga bisa dikembalikan. Kemudian, tapi efek jeleknya ketika dia terjadi peningkatan pH itu bisa menghambat fase pernapasan, dan dia akan melawan efek dari yang disebabkan oleh penurunan parsial oksigen, ya, melalui kemoreseptor tapi yang ada di perifer. Hambatan yang ini tadi, yang oleh peningkatan pH itu akan berkurang dalam waktu 2-5 hari, sehingga ventilasi ini akhirnya naik. Padahal kan ini kan fungsinya adalah ketika tekan O2 turun, ventilasi naik, ventilasi kelebihan dilawan yang O2 tadi turun, sehingga diimbangkan. Tapi lama-kelamaan dalam proses aklimatisasi, itu kemampuan dia untuk menghambat balik ini itu berkurang dalam 2-5 hari, sehingga secara umum level baseline-nya atau level basalnya itu akan meningkat sampai 5 kali normal. Dan ini terjadi karena penurunan bikarbonat di cairan cerebrospinal, dan itu memang perlu waktu. Jadi awalnya itu bikarbonat itu banyak di otak ketika terjadi hipoksia akut. Akut itu artinya adalah dalam jangka waktu segera, pendeknya. Tapi lama-lama berkurang sehingga menurunkan pH yang ada di otak, sehingga neuron yang sensitif terhadap pH ini itu akan dirangsang. Neuron itu ada di pusat pernapasan, dan ini akan meningkatkan aktivitas respirasi. Nah, penurunan bikarbonat itu juga terjadi karena ginjal itu mengurangi menurunkan H+, sekresi H+ ke dalam urin, dan meningkatkan HCO3 bikarbonat, ya, sekresi ke dalam urin, sehingga H+ cenderung dipertahankan sedang bikarbonat dikeluarkan. Peningkatan sel darah merah dan hemoglobin itu terjadi karena penurunan parsial dari oksigen selama berminggu-minggu. Jadi hematokrit ini akan meningkat secara lambat dari 40-45% dari total volume darah menjadi 60% dari total volume darah. Ingat kembali bahwa hematokrit adalah kadar dari sel darah merah yang memang mendominasi dibandingkan sel darah yang lain dibandingkan dengan total darah, karena kita tahu bahwa darah itu terdiri atas sel darah dan plasma. Nah, Hb-nya juga akan meningkat dari 15 gram per desiliter menjadi 20 gram per desiliter. Artinya adalah per satu sel darah merah pun kandungan Hb-nya meningkat. Dan volume darah itu akan meningkat sampai 20-30%. Jadi volume darahnya meningkat, kemudian kandungan dari sel darahnya meningkat, dan kandungan Hb di setiap sel darahnya juga meningkat. Sehingga total Hb total, ya, bukan secara relatif, yaitu meningkat sampai 50% atau lebih dari peningkatan ini.
kan cuma sekitar 20%, yang ini 20-30%, tapi kalau di total semua itu 50%. Nah, begitu juga dengan kemampuan kapasitas berdifusi setelah terjadi penyesuaian atau aklimatisasi. Nah, secara umum kemampuan difusi itu 21 ml per milimeter higrogram per menit. Jadi tekanan parsial itu pertekanan udara itu bisa masuk 21 ml gas dalam 1 menit. Dan ini bisa naik 3 kali lipat pada kondisi dataran tinggi, meskipun tekanan udara yang turun ya. Atau selama olahraga itu juga bisa meningkat. Dan ini terjadi karena peningkatan volume darah kapiler di paru. Sehingga apa? Sehingga memperbesar permukaan difusi. Luas permukaan difusi. Kemudian ada peningkatan juga volume udara paru. Nah, itu seperti tadi yang ketika dilakukan ventilasi, ya, volume parunya itu juga meningkat, sehingga apa? Area ibaratnya kalau gelembungnya itu juga melebar, maka terjadi peningkatan permukaan difusi. Lalu kemudian juga ada peningkatan tekanan darah, sehingga menyebabkan darah itu keluar dari kapiler, terutama di bagian atas dari paru. Jumlah pembuluh darah atau vaskularitas itu juga meningkat ya, pada pembuluh darah perifer. Ya, artinya tidak di paru ya. Tidak, yang bukan di paru. Yaitu peningkatan cardiac output. Yaitu sebanyak 30%, dan itu responnya cepat dalam hitungan hari, dalam hitungan jam. Kemudian dia akan kembali ke normal dalam hitungan minggu. Ya, seiring dengan peningkatan hematokrit. Karena apa? Karena kemampuan daya transport oksigennya meningkat, sehingga ya berarti tidak perlu dicepat gitu ya aliran darahnya, volume darahnya dalam 1 menit itu tidak perlu banyak. Kemudian juga ada penambahan dari jumlah kapiler di jaringan non pulmoner. Ya, itu disebut sebagai angiogenesis atau tissue capillarity. Prosesnya disebut angiogenesis. Nah, juga kemudian terjadi kepadatan kapiler atau densitas kapiler di otot ventrikel kanan. Karena awalnya kan dia hipoksia. Terus ada penyesuaian, ventrikel kanannya meningkat. Ventrikel kanan menuju paru kan. Ya, kemudian juga efek lainnya karena ada peningkatannya workload atau beban kerja selama terjadinya keadaan awal, yaitu hipertensi pulmoner ketika dataran tinggi. Jadi urutannya dia naik dataran tinggi, terjadi peningkatan tekanan pulmoner seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Ya. Tapi kemudian karena tekanan pembuluh darah pulmoner meningkat, maka berarti jantung harus berupaya lebih keras. Kemudian ada penyesuaian dari otot ventrikel kanan, sehingga dia menebal. Dan jumlah kapilernya juga meningkat. Kemudian juga ada peningkatan kemampuan dari sel itu sendiri. Yang pertama adalah ketika dia terjadi proses aklimatisasi juga pada level sel. Ini terjadi pada keadaan 4.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut. Akan ada sedikit peningkatan dari enzim-enzim untuk oksidasi di sel. Hal ini juga karena ada peningkatan dari jumlah mitokondria di dalam sel. Nah, hipoksia ini tergantung pada zat, ya, lebih tepatnya zat-zat karena tidak cuma satu, yang disebut sebagai hypoxia inducible factor atau HIPS. HIPS ini merupakan faktor transkripsi. Faktor transkripsi artinya adalah dia zat yang terikat pada bagian DNA tertentu, ya, sehingga mengaktifkan DNA tertentu yang diperlukan dalam proses adaptasi tadi. Ya, dia akan berespon terhadap penurunan kadar oksigen. Ya, penurunan kadar oksigen. Dia akan mengaktifkan beberapa gen untuk mengubah fisiologi sel, sehingga bisa, dan juga sel-sel lainnya dalam sistem organ lainnya, sehingga bisa meningkatkan penghantaran oksigen ke jaringan dan juga meningkatkan metabolisme energi. Terutama
HIP1. Ya, HIP1 ini terkait dengan gen yang berkaitan dengan vascular endothelial growth factor. Ya, ini zat yang akan menyebabkan pembuluh darah menjadi bertumbuh, terutama kapiler. Dan ini pembuluh darah baru, ya. Jadi angiogenesis. Kemudian juga ada gen yang mengaktifkan erythropoietin. Erythropoietin adalah protein yang akan merangsang peningkatan produksi sel darah merah. Juga gen-gen yang berkaitan dengan proses di mitokondria, terutama untuk meningkatkan metabolisme anaerob dalam kondisi di mana oksigen kurang, ya. Kemudian gen yang meningkatkan ketersediaan nitric oxide. Nah, harapannya ini digunakan untuk apa? Untuk melebarkan arteriola di paru, ya, untuk menimbulkan vasodilatasi. Jadi HIPS itu selalu dipecah oleh enzim hidrolase tertentu. Nah, enzimnya itu kemudian dalam keadaan hipoksia itu jadi tidak aktif. Ya, jadi dia itu selalu dihasilkan, tapi selalu diinaktifkan juga. Pengaktifnya adalah hidrolase. Nah, ketika hidrolasanya ini itu dalam keadaan hipoksia, itu dia akan dinonaktifkan. Pada penduduk asal yang memang sedari kecil, sedari lahir tinggal di dataran tinggi, itu juga ada proses aklimatisasi yang tentu berbeda. Yang pertama adalah biasanya ini terjadi pada penduduk di atas 4.000 meter permukaan laut. Di bawah itu ya tidak akan menunjukkan ciri-ciri ini. Biasanya ini pada orang dengan yang tinggal di pegunungan Andes dan Himalaya, atau mungkin kalau di Indonesia itu di Jayawijaya kali ya. Dan ini mereka lebih bagus aklimatisasinya dibandingkan orang yang tinggal di dataran rendah. Meskipun orang yang tinggal di dataran rendah ini sudah tinggal di dataran tinggi selama 10 tahun lebih, aklimatisasinya tetap lebih bagus yang dari lahir. Pertama adalah mereka punya ukuran dada lebih besar, ukuran tubuhnya lebih kecil, tapi dadanya lebih besar, kemampuan ventilasinya lebih besar. Kemudian jantungnya juga lebih besar. Dengan ukuran badan lebih kecil, kebutuhannya dikurangin, tapi kemudian kemampuan menyediakan oksigen baik dari paru maupun dari jantungnya diperbesar, sehingga dia lebih efektif dalam mengantarkan oksigen. Orang yang tinggal di dataran rendah, kemudian ini orang yang tinggal di dataran tinggi. Kalau kita lihat di sini bahwa dalam keadaan penurunan PO2 itu masih bisa setara dengan orang dataran rendah dengan PO2 yang normal. Apanya yang setara? Yaitu saturasi oksigen di dalam darah. Ya, jadi meskipun dia di udara tinggi gitu dengan tekanan udara rendah, saturasi oksigen dalam darahnya tetap sama dengan yang orang di dataran rendah yang memang dengan tekanan udara yang normal. Ya, baik di arteri maupun di vena. Nah, kemampuan kerja itu biasanya juga akan berkurang di dataran tinggi, terutama yang tidak teraklimatisasi. Ya, dalam keadaan hipoksia itu akan menurun, ya, karena terjadi penurunan kemampuan uptake oksigen, kemampuan menggunakan oksigen. Ya, ini contoh saja perbandingan pada ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut. Itu pada orang yang tidak teraklimatasi, itu dia akan terjadi penurunan kapasitas kerja hingga 50%. Tapi kalau sudah teraklimatisasi 2 bulan, 68%. Nah, orang yang memang tinggal di situ, ya, di 13.000, tapi kemudian dia naik sekitar 4.000 gitu ya. Ya, ibaratnya kan sama nih dari 0 sampai 5.000. Itu dia tetap bagus. Artinya meskipun dia bekerja di ketinggian yang lebih tinggi, tapi kalau dia tinggalnya juga di keadaan yang lebih tinggi, nah itu dia tetap kapasitas kerjanya tetap bagus. Nah, ada satu keadaan yang disebut sebagai mountain sickness. Ya. Ada acute mountain sickness, ada chronic mountain sickness. Biasanya terjadi acute mountain sickness ini pada pendaki, ya. Apalagi pendaki-pendakinya baru pemula. Nanti sebagai dokter umum kadang ada tuh yang mahasiswa yang meminta surat izin sehat untuk melakukan pendakian. Tapi ini sekali lagi memang harus ditanya riwayat dia, bagaimana cara dia mengadaptasikan dirinya. Kemudian apakah dia terbiasa olahraga atau tidak, itu juga sangat penting. Nah, kemampuan ventilasi dia akan sangat menentukan. Nah,
Ada sebagian kecil orang yang kalau dia naik daki dengan cepat ya, dalam hitungan jam gitu ya, bisa sampai berapa meter di atas permukaan laut, dia akan mengalami namanya acute mountain sickness dalam hitungan beberapa jam hingga 2 hari. Jadi prosesnya tidak dalam hitungan menit gitu ya. Nah, ini harus diberikan oksigen ya, dan secepatnya dipindahkan ke dataran yang lebih rendah, atau bisa kalau tidak dilakukan bisa menyebabkan kematian. Ini terjadi karena pertama dia mengalami edema otak akut. Hal ini terjadi karena ketika hipoksia itu terjadi vasodilatasi pada arteri otak lokal, dan kemudian meningkatkan tekanan kapiler, akhirnya bocor keluar edem. Ya, begitu juga ketika hipoksia berat, ya, itu selain terjadi vasodilatasi di otak, tetapi juga kalau di paru justru terjadi vasokonstriksi tetapi tidak rata. Ya, sehingga apa? Banyak darah itu mengalir ke yang tidak terlalu di vasokonstriksi. Ini menyebabkan edema paru akut juga, terutama pada bagian-bagian basal paru. Kemudian ada juga yang chronic mountain sickness, yaitu seseorang pada ketinggian dataran tinggi tapi terlalu lama. Ya, itu juga bisa menyebabkan justru chronic mountain sickness, yaitu ketika ini tidak terjadi pada semua orang ya, tidak terjadi pada semua orang. Ketika ukuran atau massa dari sel darah merah dan juga hematokrit itu terlampau tinggi, jadi dia ada penyesuaian, tapi penyesuaiannya ini berlebihan. Ya, sehingga ya, artinya apa? Kalau banyaknya kan berarti lebih viskositas darahnya lebih tinggi. Kemudian juga tekanan arteri pulmonernya jadi terlalu tinggi juga. Jadi hipertensi pulmonernya terlalu tinggi dari kebanyakan orang. Dan juga kemudian jantung kanannya itu juga jadi terlalu besar. Ya, jadi ini lebih ke responnya terlalu sensitif orangnya. Dan yang tekanan arteri paru itu dia meningkat, tetapi yang perifer itu malah turun. Sehingga ada keadaan yang seperti gagal jantung kongestif. Dan biasanya kematian sering terjadi ya, kalau dia tidak segera dipindahkan ke dataran rendah. Dalam kedokteran penerbangan, selain ketinggian juga ada problem yang ditimbulkan oleh gaya kecepatan. Ya. Karena tentu saja pesawat bisa meningkatkan atau menurunkan kecepatan. Ya, peningkatan kecepatan itu kita sebut sebagai akselerasi. Nah, perubahan cepat dalam kecepatan maupun arah gerak ini itu terjadi di pesawat ataupun di pesawat luar angkasa. Dan ada 2 jenis. Yang pertama adalah akselerasi atau deselerasi yang linear. Yang kedua adalah akselerasi sentrifugal. Jadi ini lebih ke berputar ya. Dimana kita tahu bahwa gaya akselerasi sentrifugal itu tergantung pada massa dari objek yang bergerak. Ya, jadi massa daripada pesawat ataupun pilotnya. Kemudian yang kedua adalah kecepatannya. Yang ketiga adalah jari-jari dari lengkungannya ya, atau ketajamannya. Jadi makin dia kecil jari-jarinya, ketajamannya itu makin tinggi, sehingga gaya akselerasi sentrifugalnya makin tinggi. Nah, kemudian untuk gaya ada namanya gaya akselerasi, ini disimbolkan dengan G. Dianggap dia kalau 1G itu artinya adalah gaya yang setara dengan beratnya sesuai dengan kekuatan gravitasi. Jadi kalau berat gayanya itu sebesar 1 kali dari berat badan seseorang, maka disebut sebagai 1G. Nah, jadi kalau dia 5 kali dari berat badan, maka gaya akselerasinya itu 5G. Jadi kalau pilot dia duduk ya, maka gaya kalau dia melaju akselerasi ke depan, maka gaya yang menuju ke sandaran belakangnya itu adalah 5G. Kalau dianggap 5G artinya 5 kali dari berat badannya. Nah, ada positif dan negatif G. Ini keadaan positif G. Pada keadaan berdiri, maka 450 mmHg itu ada di vena kaki. Nah, keadaan duduk itu 300 mm Hg. Dan
Artinya adalah dalam keadaan positif G ini, maka darah yang menuju ke jantung akan berkurang. Contoh misalnya adalah perubahan sistolik dan diastolik, ya. Yaitu pada ini sistolik dan diastolik pada ketika seseorang duduk dan mendapatkan gaya sentrifuga sebanyak 3,3 G. Maka ini adalah prosesnya terhitung dalam waktu hitungan detik. Ya, kalau kita lihat di awal-awal dia turun dulu, kemudian baru kembali normal. Nah, itu terjadi karena adanya refleks baroreseptor. Dan itu baru selesai jadi normal dalam waktu 10-15 detik. Nah, ketika pada 4-6 G itu bisa terjadi blackout. Artinya tiba-tiba pandangan gelap dalam hitungan detik. Dan bisa tidak sadar segera setelahnya. Ini bisa menimbulkan kematian jika akselerasinya terlalu cepat. Jadi tidak sesimpel itu ketika seseorang menerbangkan, meningkatkan kecepatan, tiba-tiba itu bisa berbahaya. Kemudian akselerasi ekstrim ini bahkan bisa dalam hitungan kurang dari 1 detik. Kalau itu terjadi, maka bisa terjadi faktor vertebra jika mendapatkan 20 G atau lebih. Dalam keadaan negatif G ini dia kurang dramatik tapi lebih merusak. Ketika dia terjadi outside looping, ya, misalnya dia berputar seperti ini, ya, di mana kepalanya itu di bagian luar, ya, maka berarti dia akan terjadi gaya sentrifugal menuju keluar, atau dengan kata lain menuju kepala. Nah, ketika dia minus 4 sampai minus 5 G, ya, dalam keadaan outside looping, itu dia masih aman. Ya, tetapi tetap tentu karena dia menuju keluar, maka darahnya itu akan tertumpuk di kepala. Itu akan terjadi hiperemia, ya. Dan ini bisa menyebabkan edema otak yang menyebabkan kadang-kadang bisa terjadi gangguan psikotik selama 15-20 menit. Kemudian kalau dia sampai minus 20 G, maka tekanan darah otak bisa sampai 400 mm/Hg, sehingga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil di permukaan kepala dan di otak. Dan pembuluh darah ini itu sebenarnya kalau di dalam tengkorak itu kecenderungan pecahnya lebih kecil. Kenapa? Karena adanya peningkatan juga tekanan cerebrospinal karena dari negatif G tadi, sehingga dia kayak semacam memeluk dari pembuluh darah, ya, memeluk dari pembuluh darah, dan dia mencegah ruptur tadi. Nah, tetapi dia bisa terjadi red out, artinya pembuluh darah yang di matanya yang pecah, ya, sehingga dia matanya merah gitu, ya. Bisa tidak bisa melihat sementara. Ini karena terjadi hiperemia, ya, jadi darahnya banyak terakumulasi di mata. Nah, bagaimana kemudian melindungi pilot tersebut dari gaya sentrifugal ini? Yang pertama adalah dia harus mengencangkan otot perutnya, sangat dikencangkan gitu, ya, sehingga darah itu terpartisi, relatif terpartisi antara bagian bawah tubuh dan bagian atas tubuh. Ya, harapannya apa? Dia bisa mengurangi sedikit darah yang tertumpuk ke kepala yang tadi bisa menyebabkan blackout. Kemudian ada juga semacam baju khusus, ya, yang memang dia tujuannya adalah mencegah pengumpulan darah di vena-vena superficial kaki, ya, dengan memberikan dia kayak semacam bisa di baju yang digelembungkan sehingga menekan vena-vena perifer, sehingga bisa mengurangi efek G tadi, efek sentrifugalnya. Tapi tetap harus kurang dari 10 G. Nah, itu adalah gaya sentrifuga. Sekarang bagaimana dengan gaya akselerasi, ya, misalnya kalau dia melaju kencang ke depan gitu, ya, atau ketika dia mengerem. Nah, ini gaya ini kalau yang diakselerasi itu terjadi pada pesawat luar angkasa, ya, karena dia menuju ke atas secara vertikal. Jadi pertama dia 2 kali booster ketika dia naik pertama dan kemudian yang kedua. Yang ketika dia booster pertama itu menyebabkan positif G 9. Ya, kemudian yang kedua itu positif 8G. Dalam keadaan berdiri itu dia gak akan bisa melawan efek
shocknya pada tubuh. Maka itu dia harus posisi ketika dia seperti duduk tapi menghadap ke atas gitu ya, sehingga dia bertegak lurus terhadap aksis dari akselerasinya menuju ke atas. Nah, dia bikin transversalnya begitu. Nah, ketika dia terjadi deselerasi, ketika dia sudah sampai ke atas kemudian terjadi deselerasi, itu masih cukup aman ya, selama jarak dia untuk melakukan deselerasinya itu dalam waktu kurang lebih 200 meter atau 2,2 km. Tapi kalau dia dari kecepatan Mach 100 ya, ini kecepatan digunakan untuk pesawat luar angkasa untuk perjalanan antar planet ya, meskipun ya memang belum ada, cuman kecepatannya kurang lebih seperti ini yang diperlukan, maka dia harus melakukan deselerasi itu dalam jarak 16.000 km. Kalau enggak berbahaya buat tubuh manusia. Contoh deselerasi yang lain itu adalah pada pada terjun payung. Terjun payung itu dia bisa pertama dia turun, dia dari tidak ada percepat akselerasi menjadi 10 meter per detik dalam 1 detik, kemudian naik lagi akselerasinya dalam 2 detik dan seterusnya. Nah, ketika terjadi hambatan udara, dia makin ke bawah, terjadi hadapan udaranya makin besar, maka dia akan sampai pada 54 meter per second akselerasinya. Yaitu bisa tercapai dalam 12 detik. Setelah itu tercapai, maka bisa dibuka parasutnya. Ya. Dan itu pertama kali dibuka itu shocknya di bahunya dia itu sampai 600 kg ke atas. Jadi gayanya kalau diibaratkan berat gitu ya. Dan dia bisa mengurangi yang kecepatan maksimalnya tadi sampai 1/9-nya atau 6 meter per detik. Ya, sehingga kita berharap bahwa impact dibandingkan orang yang tidak menggunakan parasut itu 1/81 atau 9 ini 9 kali 9 ini, jadi 9 pangkat 2. Ya, jadi hampir kuadratnya dibandingkan yang tanpa parasut. Kalau dia jatuh dari 2 meter tentunya ya. Jadi gaya tekannya bisa jauh dikurangi dengan parasut. Nah, kalau dia mendarat tuh tidak boleh kakinya lurus. Ya, tapi dia harus menekuk, tapi ototnya itu harus kuat. Kalau nggak bisa kalau dia lurus kakinya, ya maka yang kena nanti pelvisnya, vertebranya ataupun kakinya, salah satunya itu. Dengan dia ditekuk, ya, maka ini seperti shock breaker ya, dia jadinya seperti shock breaker. Bagaimana melakukan conditioning di fisiologis di pesawat luar angkasa. Pada awal-awal misi ekspedisi ke luar angkasa itu menggunakan oksigen murni di dalam pesawat dengan tekanan 260 mmHg. Nah, tapi ternyata nitrogen itu juga ada fungsinya, sehingga dalam misi-misi yang modern lebih baru itu dikasih nitrogen 4 kali dari oksigen, kurang lebih seperti udara biasa. Nitrogen ini ternyata bisa mengurangi kemungkinan kebakaran ya atau ledakan, karena kalau oksigen murni itu mudah terbakar. Ya, kemudian juga bisa melindungi terjadinya atelektasis ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu paru itu yang rusak dinding alveolusnya. Karena apa? Karena oksigen itu juga bersifat merusak dalam kadar tinggi ketika dia menjadi radikal bebas. Kemudian sekarang juga sudah ada teknologi untuk mendaur ulang oksigen. Misalnya dengan melakukan elektrolisis air untuk melepaskan oksigen atau menggunakan alga ya yang bisa menyimpan klorofil sehingga bisa melepaskan oksigen ya dari mengkonversi dari CO2 dengan bantuan fotosintesis. Nah, keadaan di luar angkasa karena sangat kecil atau bahkan hampir nol gravitasinya, maka itu juga memiliki efek terhadap fisiologi manusia. Ya, jadi bisa sangat sedikit gravitasinya atau bisa dikatakan hampir nol. Gravitasi masih ada tapi itu gravitasinya itu sama rata antara ke
pesawatnya ataupun ke orangnya, sehingga tertarik dalam dalam secara bersama-sama dalam arah yang sama, sehingga tidak terasa. Dan bisa terjadi motion sickness, ya, ini kayak orang mabuk darat selama 2-5 hari perjalanan, ya, dan 50%-nya dari astronot bisa mengalami ini, mual, kadang-kadang muntah. Hal ini terjadi karena terjadinya perubahan cairan di tubuhnya, ya, yang menyebabkan perubahan tekanan hidrostatik, termasuk pada organ keseimbangan di telinga, cairan vestibular. Kemudian juga ada karena tidak diperlukan kontraksi otot yang lebih kuat seperti seandainya kalau di bumi gitu ya, dengan adanya gaya gravitasi, maka ada penurunan aktivitas fisik, sehingga biasanya ada semacam gravitasi artifisial selama 1 jam setiap hari, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia duduk di satu kursi yang kemudian melakukan gerakan sentrifugal untuk membuat satu gaya sekitar 12-13 G. 2-3 G. Dalam jangka waktu lama ini bisa terjadi penurunan volume darah, kemudian sel darah merah, kekuatan otot, ya, ototnya bisa atrofi, kemudian penurunan kapasitas kerja, kemudian gangguan dari refleks baroreseptornya, penurunan kemudian tekanan ortostatiknya, kemudian penurunan dari curah jantungnya, semuanya menurun. Dan juga bisa kehilangan kalsium dan fosfat dari tulang, karena tulang itu cenderung menyimpan kalsium dan fosfat dalam keadaan dia menerima beban. Dan ini akan terjadi 1% masa tulang setiap bulan meskipun dia berolahraga. Sekarang kita akan membicarakan tentang fisiologi pada laut dalam dan keadaan-keadaan lain yang mirip, yaitu kondisi dengan tekanan udara tinggi atau hiperbarik. Nah, lingkungan laut dalam bisa menekan upaya kita untuk bernapas. Jadi suplai udaranya pada tekanan yang tinggi itu memang dibutuhkan oleh paru kita. Tapi tekanan udara yang tinggi ini juga bisa menyebabkan darah kita terpapar dengan tekanan udara yang tinggi itu dan menimbulkan satu keadaan yang disebut sebagai hiperbarisme. Ini menyebabkan perubahan pada sebagian besar sistem tubuh. Peningkatan 1 atmosfer itu akan terjadi pada setiap 10 meter laut dalam. Ini sesuai dengan hukum Boyle, volume itu akan berbanding terbalik dengan tekanan. Coba kita lihat di sini bahwa kalau jika ada ruang dengan terbuka di bagian bawahnya, maka makin ke dalam itu tekanan itu akan melawan dari udara ini, sehingga ruang udaranya itu jadi berkurang. Karena tekanannya itu makin tinggi makin ke bawah. Dan jadi setiap 33 feet ya, atau kurang lebih 10 meter, itu dia akan naik 1 atmosfer. Sehingga volume di permukaan laut dengan di dalam laut itu jadi berbeda. 1 liter pada 90 meter kedalaman laut itu sama dengan 10 liter pada permukaan laut. Jadi hampir hanya 1/10-nya saja. Dan penyelam itu juga akan nanti terekspos ke komposisi yang berbeda dari nitrogen, oksigen, dan CO2. Salah satu masalah yang mungkin timbul ketika terjadi peningkatan tekanan udara adalah adanya narkosis nitrogen. Pada tekanan tinggi, ya tentu akan bisa terjadi narkosis karena masuknya nitrogen itu lebih banyak ke dalam darah. Pada 40 meter di bawah permukaan laut itu bisa terjadi narkosis ringan, 50-60 bisa mulai mengantuk, ya. 60-75 itu sudah mulai lemah lunglai. Kemudian 70 meter di bawah permukaan laut itu hampir gak bisa ngapa-ngapain. Dan narkosis nitrogen ini mirip dengan intoksikasi alkohol. Jadi akan menurunkan eksitabilitas dari saraf. Dan nitrogen ini akan lebih banyak terlarut pada bagian jaringan lemak. Ya.
Dan juga jaringan lain yang banyak kandungan lemaknya, yaitu pada membran sel saraf. Dan hal ini juga akan menyebabkan penurunan kemampuan konduksi dari saraf. Kemudian yang kedua bisa terjadi namanya toksisitas oksigen. Ya, jadi banyak oksigen yang terdifusi masuk ke dalam darah, dan tidak hanya masuk ke dalam darah, tetapi juga dia terlarut. Jadi kita tahu bahwa oksigen itu diikat oleh hemoglobin. Dia sedikit atau bahkan tidak ada dalam keadaan PO2, tekanan parsial oksigen di bawah 120 mm higrogrum. Namun ketika dia tekanan parsial oksigen ini sangat meningkat di atas 120, maka akan lebih banyak oksigen yang terlarut bebas, tidak terikat. Pada 3000 mm higrogrum itu kurang lebih setara dengan 4 atmosfer. Dan jaringan itu biasanya hanya menggunakan 5% dari 29% O2, di mana 20%-nya itu terikat pada Hb. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa kemampuan hemoglobin untuk mengikat itu terbatas, sehingga dia sisanya akan terlepas dari oksigen atau oksigen bebas. Jadi pada keadaan B itu dia hanya digunakan 5% saja. Padahal dia ada 29% di dalam darah. Nah, buffer HbO2 ini tidak mampu untuk menjaga PO2 jaringan itu tetap normal dalam rentang yang aman, yaitu 20-60 mmHg. Dan di sini nanti bisa menyebabkan keracunan oksigen akut pada tekanan parsial 3000 mm Hg higrogrum, kurang lebih di sini. Ketika mencapai oksigen di dalam darah itu sekitar 30%. Dalam keadaan ini itu bisa terjadi kejang, bahkan sampai koma dalam waktu 30-60 menit. Juga bisa mual, muntah, kemudian kedutan otot, pusing, gangguan penglihatan, kemudian iritabilitas, ya, kulitnya terasa nyeri sedikit gitu ya, tapi di kulit di seluruh tubuh, dan kemudian disorientasi. Nah, olahraga bisa menyebabkan gejalanya ini lebih cepat dan lebih besar dalam tingkat keparahan dibandingkan orang yang keadaan istirahat. Kemudian ini juga akan menyebabkan keracunan oksigen kronis, ya, ketika dia mendapatkan 1 atmosfer PO2 dalam waktu 12 jam. Dan ya, kurang lebih 1/4 dari 3000 mmHg. Efeknya bisa terjadi pelebaran jalan nafas, edema paru, dan atelektasis. Ini terjadi karena apa? Karena terjadi kerusakan pada dinding bronkus dan alveolus. Nah, ada alasan kenapa oksigen itu merusak. Karena pertama, oksigen itu bisa merupakan bagian dari proses yang bisa menciptakan radikal bebas. Contohnya yang dari oksigen adalah oksigen superoksida atau hidrogen peroksida. Ya, itu terjadi ketika oksigen dalam keadaan bebas. Itulah sebabnya kenapa tubuh kita mengikat oksigen. Ya, dalam keadaan banyak hemoglobin yang sudah terikat dengan oksigen, maka oksigen lainnya itu akan dalam bentuk terlepas atau bebas. Ya, ada sebenarnya enzim-enzim yang dalam keadaan normal memang menetralkan radikal bebas oksigen ini, yaitu peroksidase, katalase, dan superoxide dismutase. Ya. Dan ini memang digunakan ketika buffer HbO2 ini gagal ketika tekanan parsial oksigen itu 2 atmosfer atau lebih. Dan radikal bebas oksigen ini nanti dia akan atau biasanya juga disebut sebagai reaktif oksigen species, itu bisa merusak dari sistem enzim di tubuh kita. Misalnya contoh juga bisa terjadi oksidasi dari polyunsaturated fatty acid atau asam lemak yang ada di tak jenuh yang ada di membran plasma dan beberapa enzim sel. Jadi ini akan menyebabkan kerusakan, dan kerusakannya terjadi di jaringan saraf. Kemudian juga bisa mengalami toksisitas CO2 dalam keadaan tekanan udara tinggi, yaitu pada dasarnya memang kedalaman ini tidak meningkatkan laju dari produksi CO2.
ya. Namun beberapa alat selam ya terutama yang menggunakan helm yang zaman dulu itu, dan beberapa alat napas itu menimbulkan akumulasi CO2. Nah, pada 80 mm high CO2 ini masih bisa ditoleransi dengan peningkatan dari volume respiratori sebanyak 8-11 kali. Tapi lebih dari 80, pusat pernapasan itu akan terdepresi sehingga terjadi asidosis respiratorik, lalu letargi, narkosis, dan anestesia. Nah, oleh karena itu penyelam itu perlu melakukan dekompresi setelah melakukan penyelaman. Ketika lama dalam keadaan tekanan tinggi untuk bernapas, maka akan banyak nitrogen terbebas di dalam cairan tubuh yang hampir setara dengan yang ada di udara yang dihirup. Dan ini tidak di metabolisme. Sampai tekanan nitrogen ini berkurang, eliminasi dari nitrogen ini akan perlu waktu berjam-jam. Ya, sehingga ini yang bisa menimbulkan decompression sickness. Pada ketinggian di permukaan laut, 1 liter nitrogen itu bisa terdifusi di seluruh tubuh. Kurang lebih sedikit di bawah setengahnya itu di dalam cairan tubuh, dan sisanya itu di lemak, karena nitrogen ini dia lebih larut di lemak daripada di air. Di air itu dekompresi bisa selesai, yang terlalu di air bisa dikeluarkan berkurang dalam waktu 1 jam, sedangkan yang di lemak ini bisa dilakukan dalam waktu beberapa jam. Ini keadaan decompression sickness. Ada istilahnya BANS, atau juga compressed air sickness, caisson disease, atau devastarism atau dysbarism. Ya, ketika terjadi dekompresi tiba-tiba setelah lama menyelam, maka akan bisa timbul namanya nitrogen bubble di cairan intrasel ataupun ekstrasel. Ya, ini contoh adalah ketika sebelum dekompresi itu tekanannya begitu tinggi, ya. Begitu juga dengan tekanan oksigen dan juga tekanan nitrogen. Ya, kemudian dia masuk menyebar ke seluruh tubuh. Ya, kurang lebih seperti ini, tekanan nitrogennya besar ini karena banyak nitrogen terlarut lemak. Ya, ketika dia tiba-tiba dekompresi kembali ke semula, nah ini tekanannya, lihat perbedaannya sangat besar. Sehingga ini yang bisa menyebabkan nitrogen bubble. Pada tekanan yang tinggi, yaitu sekitar 4000 mmHg, itu 6,5 kali dari kadar nitrogen di jaringan dalam keadaan normal. Dan ini bisa lepas dalam keadaan ini itu dalam beberapa jam. Dan ini bisa menyebabkan bubble di jaringan dan di dalam darah. Dan isinya terdiri atas nitrogen. Dan ini bubble ini yaitu seperti emboli, ya. Dia bisa menyumbat pembuluh darah kecil, bahkan bisa menyumbat pembuluh darah yang lebih besar. Nah, gejalanya adalah biasanya nyeri sendi dan otot pada ekstremitas, ya, 85-95%, kemudian pusing pada 5% kasus, paralisis atau kolaps atau tidak sadar pada 3% kasus, dan kemudian juga sesak napas 2% kasus, dan kemudian diiringi dengan edema paru berat atau kematian. Ya, tapi pada sedikit kasus. Jadi kebanyakannya berupa nyeri sendi dan otot. Nah, untuk menghilangkan nitrogen itu 66% terjadi dalam waktu 1 jam bisa hilang, kemudian 90% dalam waktu 6 jam. Jadi kalau misalnya seorang penyelam itu berada di kedalaman 190 kaki selama 60 menit, maka dia perlu bertahap naiknya, 10 menit di kedalaman 50, 17 menit, 40, 19, 30, dan seterusnya. Dan totalnya untuk dilakukan dekompresi naik ke atas itu 3 jam. Tapi ada juga alternatif lain yang lebih praktis, yaitu dengan menggunakan dekompresi, orangnya dimasukkan ke dalam tangki yang besar, yang tekanannya itu dirubah secara bertahap dan berkurang. Dan sehingga ini digunakan untuk decompression sickness. Ketika menyelam pada kedalaman antara 240 sampai 1000, ya kurang lebih sekitar 80 sampai 300 meter di bawah permukaan laut, itu sudah masuk keadaan yang disebut sebagai menyelam dalam, ya. Nah, ini perlu dilakukan namanya saturation diving, yaitu penyelam harus hidup di dalam tangki kompresi tadi selama beberapa hari hingga minggu pada tekanan yang disesuaikan dengan tekanan tempat mereka nanti akan menyelam.
Kemudian dijaga tubuhnya tetap tersaturasi dengan gas. Lalu ketika dia kembali dari bekerja menyelam dalam tadi, dia harus kembali ke tangki yang sama. Dan ini biasanya tekanannya ini terdiri atas campuran antara helium dan oksigen daripada nitrogen. Karena pertama dia punya 1/5 efek narkotiknya dibandingkan nitrogen. Yang kedua, dia hanya menjadi gas bebas di tubuh setengah dari yang bisa disebabkan oleh nitrogen. Kemudian beberapa kali lebih cepat dalam terjadi penurunan kelarutannya di dalam tubuh selama proses dekompresi dibandingkan nitrogen. Dan dia juga cenderung kepadatannya atau densitasnya itu 1/7 dari nitrogen, sehingga tidak sulit untuk bernafas. Oksigennya juga perlu dikurangi untuk menyebabkan toksisitas oksigen. Ya, kurang lebih pada tekanan 22 atm itu cukup 1% oksigen sudah cukup ya. Sedangkan kalau pada keadaan 4 atm dengan 20 kadar oksigen normal itu bisa sampai 4 atmosfer dan itu maksimal selama 30 menit. Karena kalau lebih dari itu maka bisa terjadi kejang. Kita mungkin sering melihat ini, yaitu scuba. Ya, scuba itu adalah self-contained underwater breathing apparatus. Hampir semua scuba itu menggunakan sistem open circuit. Ya, ini seperti ini. Jadi dia punya 1 atau 2 tank dengan tekanan udara tinggi. Kemudian ada satu katup pertama ini untuk menurunkan tekanan tekanan yang cukup rendah, tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan sekitar air ya. Jadi harus lebih tinggi supaya nanti bisa keluar. Nah, kemudian ada kombinasi katup di sini ya, katup yang menyesuaikan kebutuhan nafas, yaitu kombinasi katup inhalasi dan eksalasi, yaitu pada saat dia tarik nafas dan keluar nafas. Ini memungkinkan udara dari dalam tangki ini bisa masuk ke dalam paru ketika dia ditarik nafas dengan sedikit tekanannya negatif, sehingga dia bisa masuk. Kemudian ketika dia eksalasi, maka dia dikeluarkan, tapi keluarnya itu nanti katupnya ini akan menutup yang di sini, dia akan keluarnya itu keluar. Nah, itu dengan tekanan yang lebih positif sehingga bisa keluar ya. Dan masker dan sistem tubnya ini itu kecil ruangnya sehingga mengurangi dead space ya. Kita sudah belajar dead space di sistem respirasi. Dalam keadaan yang cukup dalam, yaitu 200 kaki, itu hanya bisa bertahan sampai beberapa menit saja. Nah, ini adalah beberapa masalah dalam kapal selam ya. Pertama, ketika terjadi kecelakaan dan proses untuk evakuasi dari kapal selam. Nah, pada keadaan 300 kaki di bawah permukaan laut atau sekitar 100 meter itu tidak perlu alat nafas tadi ya. Tapi ketika dia 600 kaki atau sekitar 200 meter dia perlu alat nafas tadi, terutama yang menggunakan helium. Jadi, tujuannya apa? Mencegah tadi adanya bubble tadi atau embolisme tadi ya. Ketika dia naik, itu gas di dalam paru bisa bocor dan masuk ke dalam pembuluh darah paru, sehingga menyebabkan gelembung udara dalam sirkulasi yang bisa menyumbat pembuluh darah kecil. Dan perlu juga untuk teknik pernapasan khusus untuk melakukan ekspirasi. Ya, kemudian juga masalah bisa terjadi di dalam kehidupan di kapal selam adalah pertama, biasanya kapal selam ini juga membawa senjata ya, sehingga ada radiasi atomik. Dan juga biasanya dia tetap ada pasti yang merokok gitu. Nah, itu bisa, kalau ada yang seperti itu bisa menyebabkan keracunan karbon monoksida. Nah, terkadang juga dari kulkas bisa menyebabkan terjadi kebocoran freon. Itu juga berbahaya. Nah, ada namanya terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik ini menggunakan tekanan oksigen tinggi untuk tujuan terapi tertentu. Yaitu dia menggunakan 2-3 atmosfer melalui masker atau intratracheal tube. Jadi biasanya untuk apa? Jadi terapi ini jangan dipakai untuk segala macam ya, tapi ada indikasi tertentu. Yaitu untuk pertama yang paling jelas evidence-nya adalah untuk gas gangren, yaitu keadaan misalnya pada diabetes mellitus di mana terjadi luka lambat sembuh tapi kemudian terjadi infeksi. Karena infeksinya ini biasanya bakteri anaerob ya, jadi sehingga sulit biasa dilakukan dengan pengobatan antibiotik. Nah, ketika dia diberikan terapi oksigen hiperbarik, kita bisa menghentikan pertumbuhan bakterinya itu pada tekanan oksigen 70 mm
PO2. Ini karena memang bakteri anaerob itu tidak bisa hidup di dalam kondisi kayak oksigen. Ya. Dan hiperbarik terapi itu memberikannya bisa sampai 100 mm higrogram. Ya. Biasanya kan kita normalnya 60 mm higrogram di dalam darah arteri. Nah, lainnya adalah bisa digunakan untuk decompression sickness, kemudian lagi mencegah tadi embolisme gas arteri, kemudian keracunan karbon monoksida, osteomielitis, dan juga infeksi sama seperti ini, juga anaerob, dan juga infak miokard. Sekarang kita berbicara tentang fisiologi olahraga. Kita secara umum akan membahas tentang fisiologi olahraga ini dalam konteks sebenarnya lebih banyak pada atlet laki-laki muda. Ya. Itu karena memang kebetulan datanya lebih banyak dari situ. Oleh karena itu kita perlu membicarakan terlebih dahulu apa sebenarnya nanti perbedaannya nanti di laki-laki atau perempuan. Kebanyakannya lebih pada massa otot ya. Jadi padahal sebenarnya kekuatan per sentimeter dari, jadi kalau kita hitung luas permukaan potong lintangnya otot ya, per sentimeter kuadrat itu kekuatannya kurang lebih sama 3-4 kg per sentimeter. Hanya saja total massa ototnya lebih besar di laki-laki. Ini karena memang efek dari testosteron itu cenderung ke deposisi protein, sedangkan estrogen lebih ke deposisi lemak. Nah, pada perempuan yang bukan atlet itu lemaknya 27%, tapi yang atlet 15%. Itu karena efek estrogen. Jadi sebenarnya kekuatannya sama jika seandainya massa ototnya itu sama. Karena per massa ototnya sama saja. Kekuatan kita perlu bedakan nanti antara strength ya. Ini kalau diartikan ya kekuatan juga ya. Kemudian power, kekuatan juga. Dan mungkin endurance berbeda, ini lebih ke daya tahan. Jadi strength, power, dan endurance. Kalau strength itu ditentukan oleh ukurannya. Di mana ukurannya itu nanti dikalikan antara 3-4 kg. Nah, ini bisa menyebabkan apa juga kalau misalnya dia terlalu kuat, itu kadang juga bisa menyebabkan kecelakaan dalam olahraga. Seperti misalkan kartilagonya yang kena, atau misalkan fraktur kompresi pada sendi, atau misalkan lagi robek pada ligamen ototnya. Jadi tidak boleh sampai kita memberikan satu beban yang lebih besar 40% daripada kekuatan kontraksinya. Karena itu beban harus disesuaikan dengan terlebih dahulu latihan dulu dengan beban yang lebih ringan, kemudian naik bertahap. Nah, kalau tiba-tiba itu bisa menyebabkan robekan otot. Jadi kalau dipaksakan. Kemudian yang kedua adalah power. Ya. Power ini lebih ditentukan adalah total kerjanya yang bisa dilakukan oleh otot dalam setiap satu satuan waktu. Ya, contoh misalnya dia bisa mengangkat 1 kg dari ketinggian 0 sampai 1 meter dari permukaan bumi dalam waktu 1 menit. Ya, itu kekuatan. Jadi ada faktor strength dan faktor waktu di sana. Dan kemudian total maksimum powernya bisa dicapai oleh atlet yang sudah terlatih dengan seluruh total otot di seluruh tubuh itu adalah kurang lebih powernya dalam 8-10 detik pertama tuh 7.000, 1 menit berikutnya berkurang jadi 4.000, kemudian 30 menit berikutnya lagi itu berkurang jadi 1.700. Nah, karena itu dia lebih besar pada kerja awal dari otot. Dan kalau aktivitas yang cepat dibandingkan dengan aktivitas yang lebih lambat tapi lebih lama gitu ya, itu dia efisiensi powernya itu 1,65 bukan 4 kalinya dibandingkan itu. Misalnya sprint 100 meter dibandingkan dengan lari yang lebih lama 30 menit, itu efisiensi powernya itu 1,6,5 saja. Ya, sedangkan kalau yang di lari lama itu efisiensi powernya 4 kali. Nah, sedangkan endurance itu adalah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menjaga aktivitas olahraganya sampai akhirnya dia kelelahan gitu ya. Ini tergantung pada nutrisinya, yaitu seberapa banyak cadangan glikogen dalam ototnya. Oleh karena itu kita ketika akan melakukan satu aktivitas olahraga itu perlu sebenarnya diet karbohidrat tinggi ya.
Karena dengan diet karbohidrat tinggi ini harapannya bisa endurance sampai 4 jam, 240 menit. Nah, untuk setiap kilogram glikogen itu bisa menyimpan 40 gram, untuk setiap kilogram otot itu bisa menyimpan 40 gram glikogen. Itu kalau seandainya dia menggunakan diet karbohidrat tinggi. Tapi kalau diet dicampur, itu cuma bisa bertahan sampai 120 menit. Itu yang sering kita lakukan. Itu karena dalam setiap kilogram otot itu hanya ada 20 gram glikogen. Sedangkan pada tinggi lemak itu hanya bisa mencapai 85 menit. Ya, hanya ada 6 gram glikogen per kilogram otot. Ada 3 sistem metabolik otot selama latihan, yaitu sistem pertama adalah sistem kreatin fosfat. Ya. Jadi dari fosfokreatin atau kreatin fosfat menjadi kreatin dan fosfat. Ya. Jadi ini adalah sistemnya melepaskan nanti satu fosfat itu terjadi pada keadaan ATP yang sudah tersedia. Ya, ketika dia melepaskan satu fosfat menghasilkan energi. Nah, ikatannya ini itu adalah ikatan fosfat energi tinggi. Itu bisa menyimpan sampai 7.300 kalori. Ya, dan itu ada 2 ikatan sehingga kali 2. Dan hanya cukup untuk menjaga otot berada dalam keadaan power maksimal selama 3 detik. Kurang lebih ini dalam keadaan lari sprint 50 meter. Nah, karena itu nanti ada sistem kedua, yaitu ada glikogen yang akan diubah jadi asam laktat, dan kemudian baru yang sering kita bicarakan yaitu glukosa, asam lemak, dan asam amino yang bereaksi dengan oksigen, kemudian menghasilkan CO2, air, dan urea. Dan ini yang digunakan nanti pada dasarnya untuk menyediakan ATP ini untuk energi. Pertama kita akan bicara tentang sistem fosfokreatin dan kekreatin ya. Fosfokreatin disebut juga sebagai kreatin fosfat. Ya, jadi ada kreatin ditambah dengan fosfat. Kalau dia terlepas itu bisa memberikan 10.300 kalori. Ya. Ini didapat dari 2 sampai 4 kali ATP. Nah, jadi ada ATP yang sudah tersedia. Ada ATP tambahan yang didapat dari kreatin fosfat. Jadi yang sudah tersedia tadi bisa sampai 3 detik saja. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan ini. Nah, itu yang disebut sebagai sistem energi fosfagen. Nah, ini bisa mengextend sampai 80 sampai 10 detik atau kurang lebih 100 meter lari sprint 100 meter. Nah, sistem fosfagen ini digunakan untuk aktivitas olahraga yang sifatnya itu naiknya dadakan gitu ya, cepat mendadak gitu ya, short bursts. Nah, kemudian sistem kedua itu adalah sistem dengan menggunakan glikogen. Jadi pada tahap awal itu akan terjadi metabolisme anaerobik dengan glikolisis. Ya, di sini setiap glukosa itu akan menghasilkan 2 asam piruvat dan menghasilkan 4 ATP. Nah, itu yang digunakan di awal-awal. Jadi pada saat seseorang lari sprint di tahap awal itu terjadi metabolisme anaerobik. Kenapa? Karena jantungnya belum beradaptasi. Nggak perlu waktu untuk beradaptasi sehingga di awal-awal itu akan terjadi metabolisme anaerobik. Lalu kemudian nanti mulai terjadi fase oksidatif, yaitu jadi ini tidak hanya berbicara glikogen dan asam laktat ya. Jadi pada saat fase kedua ketika jantung kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dari olahraga, maka itu akan terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama adalah keadaan di mana oksigennya cukup, di mana asam pirufat akan bereaksi dengan oksigen di mitokondria menghasilkan ATP, atau dalam keadaan oksigen tidak cukup di mana asam pirufat itu akan dirubah jadi ATP tapi dengan efek samping yaitu dihasilkannya asam laktat. Dan ini akan terlarut di dalam cairan interstisial ataupun darah. Jadi semua keadaan ini itu akan terjadi dengan mulai dengan pemecahan glikogen terlebih dahulu pada sistem yang ini ya. Tadi belum spesifik sistem. Nah, pada sistem glikogen laktat itu pertama glikogenolisis dulu. Jadi glikogennya dipecah dulu, lalu kemudian baru glukosa yang hasil pecahannya itu yang digunakan. Dia menghasilkan ATP kurang lebih 2,5 kali dari aerobik system. Lebih cepat. Tapi dia lebih lambat daripada sistem yang sebelumnya tadi, sekitar separuhnya saja. Nah, ini akan setelah 8-10 detik tadi, ini akan menyediakan tambahan 1,3 sampai 1,6 menit aktivitas maksimal otot ya setelah tadi diberikan oleh sistem fosfagen. Jadi setelah fosfagen baru sistem yang ini yang dipakai. Baru nanti sistem yang terakhir.
Nah, ini dibandingkan dengan fosfagen itu kekuatan ototnya berkurang. Makanya tadi ketika 8-10 detik dia sampai sekitar 7.000, kemudian turun jadi 4.000 dengan menggunakan sistem yang ini, kekuatan ototnya, power ototnya. Yang ketiga adalah sistem aerobik. Ini terjadi di mitokondria menggunakan bahan-bahan yang sering kita bicarakan untuk menghasilkan energi. Nah, ini menggunakan metabolisme intermediar untuk mempertukarkan antara glukosa, asam lemak, dan asam amino ini. Dan ini akan bisa maksimal jika seluruh sistem ini bekerja untuk menghasilkan power dari otot ataupun daya tahan otot. Jadi sistem fosfagen itu ada 4 molekul ATP per menit, itu 8-10 detik. Kemudian ada sistem glikogen asam laktat, itu 2,5 mol per ATP per menit, itu nambah lagi 1,3 sampai 1,6 menit. Baru sistem aerobik itu 1 mol ATP per menit. Ya, jadi dia lebih lambat tapi lebih tahan lama. Ya, dan ini tergantung pada seberapa banyak ini tersedia. Ya, nutrisi yang tersedia di tubuh kita. Nah, ini adalah gambaran-gambaran bahwa berarti beda olahraga itu akan membutuhkan sistem energi yang berbeda. Contoh yang pendek-pendek dan tiba-tiba, seperti misalkan lari sprint, kemudian angkat besi itu kan tiba-tiba tuh. Kemudian juga sepak bola tuh kan kadang dia cepet. Dia ini campuran sebenarnya sepak bola ini. Kadang dia cepet, kadang dia lari jauh gitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba berubah kecepatannya. Nah, itu dia menggunakan sistem fosfagen. Hampir keseluruhan dalam proses short burst-nya itu menggunakan sistem fosfagen. Tapi bisa juga campuran, misalnya yang lebih lama gitu ya. Basketball itu dia karena cenderung pendek ya, kemudian orangnya juga lebih sedikit, sehingga dia cenderung rata gitu ya. Karena dia rata tapi selalu cepat gitu ya. Kemudian juga yang lain-lain, tenis, sepak bola tapi dalam fase di mana dia menggiring bola jauh gitu ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba mendapat serangan atau apa gitu kan, dia terjadi short burst. Nah, ini dia campuran antara fosfagen sama glikogen asam laktat. Yang lebih jauh lagi yaitu menggunakan glikogen asam laktat dan aerobik. Termasuk misalkan tinju, karena pada tinju itu kan sebenarnya meskipun yang bermain adalah kepalan tangan, tetapi pada dasarnya itu seperti nari ya, karena dia kuncinya itu di gerakan kakinya sebenarnya untuk menghindar dan maju, menyerang dan seterusnya. Nah, ini juga terjadi dalam hitungan menit kan. Nah, itu akan berperan glikogen asam laktat dalam satu rondenya itu kan hitungan menit. Kemudian ada lagi sistem yang aerobik, betul, itu yang paling spesifik paling tipikal itu adalah lari maraton. Ya, karena ini lama ya. Jadi dia tidak seperti lari sprint yang harus cepat di awal gitu, tidak, tapi harus betul-betul daya tahan. Setelah kemudian melakukan olahraga itu tentu ada proses pemulihan metabolisme. Ya. Asam laktat itu jeleknya dia bisa menyebabkan kelelahan. Pada orang yang jarang berolahraga, biasanya lebih banyak tergantung pada keadaan asam laktat ini. Kenapa? Karena jantungnya dia belum terbiasa untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada saat olahraga itu. Sehingga lebih banyak terjadi metabolisme anaerob dengan asam laktat ini. Dan ini menyebabkan rasa lelah yang luar biasa. Dan ya, jadi sebagian kecil itu pemulihannya itu dengan asam piruvat, tapi sebagian besar itu menggunakan glukosa yang disuplai oleh liver ya. Kemudian peningkatan produksi glukosa liver, kemudian akhirnya disimpan untuk pemulihan cadangan glikogen dalam otot. Pada saat terjadi kekurangan energi dalam fase aerobik, ya itu biasanya terjadi dalam tahap-tahap awal olahraga berat. Itu terjadi karena dua efek ini ya. Betul, pertama adanya kondisi disebut sebagai hutang oksigen. Yang kedua karena dipakainya hampir seluruh cadangan glikogen dari otot. Nah, ini adalah keadaan yang disebut sebagai hutang oksigen. Ya, kurang lebih dari total 2 liter yang oksigen yang disimpan tubuh itu, setengah liter ada di paru, 0,25 liter terlarut dalam cairan, 1 liter terikat dengan Hb paling banyak, kemudian 0,3 liter terkait dengan mioglobin yang ada di otot. Ya. Jadi ketika dia olahraga berat, dia akan menggunakan cadangan oksigen ini dalam hitungan menit saja. Ya. Jadi berarti ini kayak tabungan gitu. Nah, sisanya dia harus ngutang kan ya. Utang dalam artian bahwa dia menggunakan oksigen lain di luar dari cadangan ini, luar dari tabungannya. Nah, di sini kita lihat pada saat penggunaan oksigen di tahap awal, dia penggunaannya
besar, tapi kemudian terjadi penyesuaian. Nah, inilah ketika terjadi hutang oksigen, inilah terjadi mekanisme dengan metabolisme anaerobik tadi yang menggunakan asam laktat. Yang pertama belum, kemudian menggunakan asam laktat, menghasilkan asam laktat. Lalu kemudian sehingga nanti untuk mengatasi dari hutang oksigen ini akan terjadi peningkatan laju nafas ya, lebih besar daripada biasanya, 9 liter lebih banyak oksigen untuk membayar 11,5 hutang oksigen ini yang digunakan untuk sistem fosfagen ya, yang ini, ataupun yang sistem asam laktat. Nah, bagaimana itu adalah untuk mengembalikan cadangan oksigen di tubuh. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembalikan cadangan glikogen, yaitu dengan mengkonsumsi diet dengan karbohidrat tinggi. Itu bisa dipulih dalam 2 hari. Kalau dia konsumsi tinggi lemak, tinggi protein, maka pemulihannya itu bisa sampai 5 hari untuk bisa mengembalikan glikogen tadi. Nah, atlet itu perlu dia tinggi karbohidrat sebelum perlombaan, dan tidak boleh dia latihan berlebihan selama 2 hari sebelumnya ya. Jadi ini adalah kandungan glikogen yang ada di otot. Kalau dia karbohidrat tinggi, maka dia akan cepat recovery-nya ya. Sama-sama 2 jam latihan, tapi recovery-nya itu bisa kembali ke semula itu hanya dalam waktu kurang lebih 2 hari dengan karbohidrat tinggi. Tapi kalau lemak tinggi dan protein tinggi itu bisa sampai 5 hari. Nah, ini adalah zat-zat yang dibutuhkan selama aktivitas otot. Untuk otot olahraga yang cenderung exhaustive ya, yang melelahkan jangka waktu lama, kebanyakan energi diambil dari karbohidrat dalam dalam detik atau menit awal. Tapi setelah dia exhausted, dia mulai kelelahan, dia akan 60-85% itu diambil dari energi, dari lemak. Ya. Ketika dia exhausted, maka dia akan lebih banyak dipakai dari lemak. Kalau kita lihat di sini, glikogen di liver itu sama banyak seperti di otot, dan larutan glukosa pada dalam olahraga atletik, misalnya contoh maraton, itu bisa digunakan untuk 30-40% energi. Makanya mereka biasanya punya kantong air kan. Ya, bisa mengandung glukosa juga. Dan lemak itu kurang lebih menyediakan 50% dari total energi yang dibutuhkan untuk selama 3-4 jam pertama. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa ini adalah karbohidrat, ini 4 jam, maka dia sudah dipakai 50%-nya. Tapi sisanya dari 2-4 jam itu menggunakan lemak. Kalau kita lihat di sini, menggunakan lemak. Nah, dari tadi kita bicara olahraga olahraga yang sebelumnya seperti lari maraton, lari sprint itu lebih banyak ke olahraga endurance. Sekarang kita lihat bagaimana dengan olahraga resistif. Olahraga resistif itu seperti latihan beban ya. Nah, misalnya pada olahraga yang untuk meningkatkan resistif maksimal ya, untuk meningkatkan ketahanan otot, kekuatan otot maksimal, yaitu kalau dilakukan misalnya angkat beban 6 kali dalam 1 set, kemudian dilakukan sebanyak 3 set selama 3 hari dalam 1 minggu, artinya ada 3 hari di antara 7 hari itu yang melakukan latihan ini, maka ini akan bisa meningkatkan kekuatan otot ya, seiring dengan peningkatan massa otot tanpa terjadi lelah otot. Nah, kalau dilakukan selama 6-8 minggu, itu peningkatannya 30%. Dan setelah itu plateau. Jadi artinya adalah yaitu batas dari peningkatan massa otot tanpa menimbulkan muscle fatigue. Dan itu terjadi proses pembiasaannya sekitar 6 minggu. Dalam keadaan latihan itu bisa menyebabkan pembesaran otot, muscle hipertrofi. Dengan latihan itu ada peningkatan 40-60%. Dan peningkatannya dalam hal diameter dibandingkan lebih daripada jumlah serabutnya. Artinya serabutnya meningkat juga, tapi cenderungannya diameter satu serabutnya yang meningkat. Dan serabut ototnya akan bisa meningkat. Pertama, peningkatnya itu serabut otot itu terjadi dengan membelah di secara longitudinal ya. Kemudian terjadi peningkatan jumlah serabut otot miofibrilnya.
kemudian juga ada peningkatan sampai 120% dari enzim mitokondrianya, juga ada peningkatan 60-80% dari sistem fosfagen, ada juga peningkatan dari 50% dari glikogennya, dan juga peningkatan dari asam lemaknya, asam lemak cadangannya 75-100%, dan kebanyakannya juga peningkatan 45% dari kemampuan oksidasi oksigennya. Nah, ada istilah namanya serabut otot cepat, fast twitch, dan lambat, slow twitch. Jadi beda otot itu dia beda proporsi, dua-duanya ada dalam setiap otot tapi proporsinya beda. Misalnya contoh pada musculus gastrocnemius itu lebih banyak fast twitch karena dia lebih banyak gerakan yang tiba-tiba dan cepat. Sedangkan musculus soleus itu lebih ke slow twitch karena dia lebih ke aktivitas yang cenderung lama, misalnya berdiri gitu ya. Kalau misalnya ini lebih ke lari, habis itu gerak cepat gitu kaki. Dan ini secara keseluruhan meskipun bisa dilakukan olahraga, tapi secara keseluruhan ini ditentukan oleh genetik. Ya. Jadi artinya bahwa seseorang itu bukan lebih karena latihannya, tapi karena dia punya bakat fisik yang berbeda-beda, genetik fisik yang berbeda-beda, maka dia menentukan dia lebih unggul di olahraga ini daripada itu. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa seperti maraton itu lebih banyak di slow twitch, sedangkan kalau yang misalnya sprinter itu lebih banyak di fast twitch. Nah, perbedaannya kalau fast twitch itu dia diameternya 2 kali dibandingkan yang slow twitch, kemudian 2-3 kali juga dari enzim fosfagen sama asam laktat. Kita lihat bahwa ini adalah yang enzim cepat ya. Kemudian dia juga 2 kali dalam power. Sedangkan slow twitch itu cenderung untuk daya tahan ya, terutama yang menggunakan sistem aerobik, dan dia jumlah mitokondrianya yang lebih banyak. Banyak juga jumlah mioglobinnya untuk bisa mengikat cadangan oksigen dalam otot, dan dia juga lebih banyak enzim aktif untuk enzim yang untuk sistem aerobik. Dia juga lebih banyak kapiler dibandingkan dengan yang fast twitch. Sekarang kita akan berbicara tentang respirasi dalam olahraga. Ini penting bagi atlet endurance ya. Endurance training ya, seperti misalkan lari maraton gitu ya. Konsumsi oksigen normal pada laki-laki muda itu adalah 250 ml per menit, dan maksimal konsumsi oksigen pada laki-laki, rata-rata laki-laki yang tidak terlatih, bukan atlet, itu 3.600 ml per menit. Sedangkan kalau pada yang atlet ya, sama-sama laki-laki itu 4.000. Sedangkan maraton itu bisa sampai 5.100. Nah, ini dalam keadaan olahraga ya. Kalau ini tadi dalam keadaan istirahat. Nah, pada laki-laki muda secara normal itu ventilasi parunya pada olahraga maksimal itu 100-110 liter per menit. Ya, maksimal kapasitas nafasnya itu 150-170 liter per menit. Nah, antara olahraga yang biasa dengan olahraga maksimal itu bedanya jauh sekali. Kenapa? Karena ini semacam kayak semacam safety factor gitu ya. Jadi untuk keamanan ketika ada keadaan yang membutuhkan ventilasi ekstra. Contoh misalnya ketika mendaki, itu kan exercise atau olahraga dalam di dataran tinggi ya kan. Kemudian ketika kondisi sangat panas atau ketika terjadi kelainan sistem pernapasan. Jadi tubuh kita itu punya kapasitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan yang kita gunakan biasanya. Itu tujuannya supaya ada faktor aman gitu ya, ada semacam cadangan untuk memastikan bahwa dalam keadaan-keadaan ini kita masih bisa bertahan sebagai manusia. Nah, sistem respirasi ini secara normal bukan faktor yang membatasi transfer oksigen ke otot selama olahraga dengan metabolisme aerob ya. Tapi justru yang faktor yang paling menentukan itu adalah bukan pernapasan, melainkan adalah kemampuan jantung ya, kemampuan jantung untuk memompa. Kita lihat di sini bahwa konsumsi oksigen itu tentu semakin meningkat ya, dan diiringi dengan peningkatan kemampuan ventilasi ya. Ini adalah kurva pada atlet yang sudah terlatih. Nah, ada istilah VO2 max ya. VO2 max itu adalah laju penggunaan oksigen ya dalam keadaan metabolisme aerob ya.
Dan ini perlu waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan VO2 max ini untuk lebih dari 10%. Jadi nggak bisa terlalu banyak juga kenaikannya. Jadi kurang lebih dengan latihan 5 hari per minggu, 4 hari per minggu, 2 hari per minggu ya kurang lebih sama. Tapi durasi trainingnya itu yang akan menentukan peningkatan VO2 max-nya. Dan itu juga mentok setelah 6 minggu training. Kemudian berikutnya lagi adalah kapasitas difusi oksigen pada atlet. Nah, laju ini adalah laju O2 bisa berdifusi dari alveolus ke darah dalam hitungan mililiter per menit untuk setiap oksigen untuk setiap milimeter higrogram perbedaan PO2 dengan antara alveolus dengan darah. Artinya apa? Artinya dengan misalnya pada ketinggian tertentu dengan tekanan parsial oksigen yang sama, itu setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda untuk mendifusikan oksigen. Pada non-atlet itu 23 ml per menit. Selama non-atlet yang olahraga maksimal itu bisa naik hampir 2 kalinya, 48 ml per menit. Nah, pada olahraga skate ya, itu selama latihan yang maksimal itu bisa sampai 64 ml per menit. Perenang itu bisa sampai 71. Nah, sedangkan pendayung itu bisa sampai 80. Nah, ini pertanyaannya apakah karena training kah? Karena latihan kah atau karena genetik? Karena diduga ini sebenarnya faktornya lebih banyak genetik. Artinya pada orang-orang tertentu dengan perbedaan tadi seperti komposisi fast and muscle slow twitch-nya berbeda, itu mungkin berbeda juga dalam kapasitas difusi oksigennya ini. Sehingga perbedaan itulah yang menentukan dia cenderung lebih kuat misalnya jadi perenang atau kuat menjadi misalkan pendayung atau olahraga tertentu lainnya. Jadi bukan sebaliknya, karena misalnya latihannya, kemudian akhirnya dia punya kemampuan seperti ini. Ini adalah gas-gas darah selama olahraga. Jadi gas darah ini tidak selalu menjadi abnormal selama olahraga ya. Secara umum masih bisa beradaptasi dan pernapasan ini lebih banyak ditentukan oleh mekanisme saraf. Dan terangsangnya itu langsung dari pusat napas melalui saraf yang sama ke otot. Jadi ini lebih ke bukan lebih ke gas darah ya. Gas darahnya tetap, artinya gini, gas darahnya tetap normal, tetapi peningkatan dari respirasi ini lebih ditentukan sinyal yang dikirim oleh otot langsung. Jadi pada saat olahraga itu otot langsung mengirim sinyal ke pusat napas dan pusat napas meningkatkan kemampuan respirasi. Jadi lebih karena gerakan otot bukan karena komposisi gas darahnya. Jadi gas darahnya itu tidak selalu menjadi abnormal. Ya, artinya bisa tetap normal. Nah, bagaimana efek merokok terhadap ventilasi paru pada olahraga? Nikotin itu bisa menyebabkan konstriksi pada bronchiolus terminal. Ya, bronchiolus yang ada di ujung yang mendekati ke alveolus, dan ini akan meningkatkan resistensi udara. Nah, asap rokok itu dia menyebabkan efek iritasi sehingga menyebabkan epitelnya itu terjadi pembengkakan, edema, dan meningkatkan sekresi cairan ke dalam bronkus. Nah, nikotin ini juga merusak atau melumpuhkan silia yang ada di epitel saluran napas sehingga kemampuan untuk mengeluarkan cairan atau mukus tadi atau zat asing lain berkurang. Sehingga pada perokok yang lama, kronis, itu akan cenderung mengalami bronkitis kronis, ya, mukusnya banyak bronkiolnya tertutup, bahkan banyak dinding alveolusnya rusak sehingga menyebabkan emfisema. Dan ini bisa memberat. Ya, artinya dalam keadaan berat itu adalah keadaan ketika 4 dari 5 atau sekitar 80% dari member respirasinya rusak. Nah, bagaimana aliran darah ke otot? Itu meningkat 13 kali selama relaksasi. Jadi gini, dia meningkat, tapi pada saat dia kontraksi dia menurun. Kan dia olahraga itu kan kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Nah, meningkatnya sampai 13 kali itu ketika pada fase relaksasinya. Nah, kontraksi dia turun. Relaksasi lagi dia naik, seperti itu. Karena apa? Karena kontraksi itu dia menekan dari pembuluh darah otot. Pada atlet yang sudah terlatih itu aliran darahnya bisa sampai 3,6 ml per 100 gram otot per menit. Ya.
Dan aliran darah selama olahraga maksimal, itu ini dalam keadaan istirahat, dalam keadaan maksimal itu bisa sampai 90 ml. Jadi hampir 30 kali ya. 25 sampai 30 kali. Nah, 50% itu terjadi peningkatan itu karena adanya vasodilatasi yang ada di pembuluh darah di dalam otot, oleh ada yang dirangsang oleh adanya metabolisme otot, sehingga pembuluh darah ini vasodilatasi. 30% itu dari peningkatan tekanan darah arteri. Ya. Dan ini efeknya itu besar sekali ketika digabungkan dengan yang vasodilatasi ini. Bagaimana hasil kerjanya, kemudian konsumsi oksigen dan curah jantung selama olahraga. Nah, ketika ada kerja otot meningkatkan konsumsi oksigen, itu akan melebarkan pembuluh darah di otot, sehingga pembuluh darah ini, sehingga aliran darah ke kapiler lebih banyak, kemudian venous return lebih besar, dan akan meningkatkan cardiac output. Ini akan naik cardiac outputnya selama olahraga sebanyak 4 kali pada orang yang tidak terbiasa olahraga, 6 kali pada atlet ya. 35 sampai 40. Kemudian pada maraton itu bisa sampai 35 sampai 40 liter per menit cardiac outputnya. Ya, yuk kita lihat di sini, ini pada orang biasa itu 5,5 pada saat istirahat, kemudian ini orang yang biasa pada saat olahraga bisa sampai 23, dan pada seorang pemaraton bisa sampai 30. Kita lihat di sini bahwa kerja selama olahraga semakin besar intensitasnya, maka semakin besar cardiac indeksnya, cardiac outputnya ya. Kemudian konsumsi oksigennya juga semakin besar. Pada maraton itu biasanya dia punya lebih besar curah jantungnya 40%, bahkan ruang jantungnya 40% lebih besar, dan massa ototnya 40% lebih tebal ya. Dan hampir sama keadaan dia lari cardiac outputnya itu dengan pada saat dia istirahat. Dan dia cenderung stroke volume-nya besar. Ya, dan cenderung dia lebih lambat heart rate-nya. Jadi kalau kita lihat di sini itu pemaraton itu dalam keadaan istirahat tuh heart rate-nya cuma 50 dibandingkan dengan yang orang biasa itu 70 kali. Ya. Tapi pada saat dia maksimal pemaraton itu heart rate-nya sama dengan yang atlet. Jadi dia lebih tinggi di stroke volume-nya. Nah, pemaraton itu cardiac output-nya itu bisa naik dari 5,5 sampai 30 liter per menit, stroke volume-nya naik 50%, heart rate-nya itu naik 270%. Stroke volume-nya itu sudah mencapai maksimal pada saat setengah dari target cardiac output-nya. Dan sisanya itu dinaikkan dengan heart rate. Jadi ini seperti ini. Ya, jadi dia naik stroke volume dulu yang cepat. Nah, habis itu sisanya cardiac output-nya ditingkatkan dengan heart rate. Nah, stroke volume dan heart rate ini meningkat sampai 95% dari maksimalnya. Ya. Sedangkan kalau ventilasi paru itu bisa sampai 65%-nya saja. Tadi ada lebihnya itu sebagai yang safety factor-nya tadi, yang pada pernapasan. Ya. Nah, VO2 max itu biasanya kurang dari kemampuan transfer oksigen oleh sistem kardiovaskular. Sehingga yang lebih menentukan kemampuan seseorang berolahraga itulah kemampuan jantungnya dia. Ya, penyakit jantung itu akan mengurangi curah jantung, dan ini akan menurunkan total power yang bisa dicapai oleh otot, sehingga kekuatan jantung ini penentu kekuatan atau power otot ya. Karena tadi kekuatan itu bisa berarti power, bisa berarti strength. Ini lebih ke powernya. Dan penurunan 50% dari curah jantung maksimal pada usia 18 sampai 80 itu bisa juga mengurangi kapasitas nafasnya dan juga mengurangi kapasitas ototnya. Nah, bagaimana dengan suhu pada saat olahraga? Ketika terjadi metabolisme untuk menghasilkan energi, itu hanya sedikit saja yang digunakan untuk kerja. Sebagian besar digunakan justru menimbulkan panas ya. Ya, jadi maksimal efisiensinya itu untuk kerja itu hanya 20-25%. Jadi energi untuk kerja itu kebanyakannya menjadi panas ya. Hal ini terjadi karena adanya pergesekan antara otot dan sendi. Pergesekan antara otot dan pergesekan sendi. Dan juga adanya pergesekan antara aliran darah dengan pembuluh darah. Inilah yang menyebabkan timbulnya panas.
Nah, sehingga ada keadaan yang disebut sebagai heat stroke, yaitu ketika ada peningkatan suhu tubuh selama olahraga dari 37 sampai 40 derajat Celcius. Ini bisa menyebabkan kelemahan ekstrim, kemudian dia akan terasa payah, nyeri kepala, pusing, mual, kemudian juga banyak berkeringat, kemudian dia mulai ada penurunan kesadaran, bingung ya. Kemudian gerak jalannya juga sudah mulai terganggu, kemudian bisa pingsan dan sampai tidak sadarkan diri. Caranya adalah lepas semua baju, kemudian dikasih spray dengan air dingin atau dikasih spong air dingin seluruh tubuh, dan kemudian dikasih kipas angin aja, dianginkan gitu, dan atau bisa juga direndam di air dingin. Ini biasanya pada olahraga pada suhu yang tinggi. Nah, bagaimana dengan cairan dan garam pada saat olahraga? 2,5 sampai 5 kg berat tubuh bisa hilang dalam 1 jam olahraga dengan tipe olahraga yang endurance ya, yaitu seperti misalnya lari sprint atau lari maraton dalam keadaan yang panas dan lembab. Ini biasanya hilangnya itu yang 5 kg itu, 2,5 sampai 5 kg itu dari keringat, dan 3% penurunan pada cairan sebesar 3% dari berat tubuh itu bisa mengurangi performance seseorang. 5-10% penurunan itu bisa menyebabkan kram otot, mual, dan efek lainnya. Kemudian caranya adalah tentu diberikan suplementasi ya. Bisa juga dengan penyesuaian selama 1-2 minggu dulu dengan latihan, sehingga harapannya nanti tubuhnya ketika dia terbiasa dia akan menyekresikan garam lebih sedikit pada cairan keringatnya karena ada efek aldosteron. Kadang bisa terjadi hiponatremia pada saat yang disebabkan oleh olahraga yang berlebihan. Ya, keadaan ini ya sama saja, dia akan bisa menimbulkan edema jaringan terutama di otak, dan jika terjadi setelah olahraga ini bisa terjadi karena adanya biasanya terjadinya justru ketika dia olahraga berat, kemudian dia minum banyak air, banyak sekali air, dan biasanya air itu cenderung air biasa itu cenderung hipotonis ya, dia bukan isotonis, sehingga terjadi pencairan tubuh, termasuk lebih banyak airnya daripada natriumnya, sehingga terjadi hiponatremia ini. Begitu juga bisa terjadi hipokalemia. Ya, ini juga bisa terjadi karena ada peningkatan aldosteron, meskipun di sisi lain dia bisa mengurangi garam yang tersekresi di keringat, tapi itu juga bisa menghilangkan banyak kalium di dalam urin. Ya, meskipun urinnya belum dikeluarkan dari tubuh, tapi sudah dikeluarkan dari darah. Jadi penyesuaian suhu itu biasanya memang meningkatkan aldosteron, tapi itu di sisi lain bisa bagus, tapi di sisi lain bisa menyebabkan hipokalemia. Nah, maka biasanya dikasih yang seperti jus buah itu yang bisa imbang antara natrium dan kalium. Ya, jus yang dimaksud ini bukan smoothie, tapi betul-betul sari ya. Jadi berbentuk betul-betul cair, bukan setengah padat. Nah, kemudian bagaimana dengan penggunaan obat pada aktivitas olahraga? Kafein itu atau kurang lebih sama dengan 1-3 gelas cangkir kopi itu bisa meningkatkan performa atletik sampai 7%. Tapi ini juga diragukan ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Tapi evidence-nya tidak terlalu kuat. Kemudian ada juga penggunaan androgen ya. Androgen termasuk hormon steroid. Lebih dikenal biasanya penggunaan steroid. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah androgen. Ini untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kekuatan otot. Kekuatan yang dimaksud adalah strength. Ya. Kekuatan luas permukaan dari diameter potong litang otot. Terutama ini efeknya itu pada perempuan yang lebih terasa. Tapi cenderung kurang lebih sama saja pada laki-laki. Nah, tapi bahayanya ini bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke, meningkatkan risiko hipertensi, menurunkan kolesterol baik, meningkatkan kolesterol jahat (LDL), dan pada laki-laki bisa menurunkan fungsi testis. Ya, menurunkan fungsi produksi sperma, kemudian sekresi testosteron juga begitu. Nah, pada perempuan itu bisa menyebabkan tubuhnya rambut, kemudian suaranya juga jadi lebih rendah, kemudian kulitnya juga jadi lebih
tidak halus, kan? Kemudian bisa stop menstruasinya. Dan ada juga yang seringkali menggunakan doping berupa amfetamin atau kokain. Ya, tetapi ketika dia penggunaannya berlebihan atau sering digunakan, itu justru bisa menurunkan performance. Ini cenderung biasanya lebih melalui ke simulasi psikis ya, daripada peningkatan fisik, jadi lebih ke psikis sebenarnya. Dan matinya karena interaksi dari obat ini terhadap epinefrin dan norepinefrin yang justru meningkat selama latihan. Dan juga bisa menyebabkan eksitabilitas berlebihan dari jantung, sehingga menyebabkan VF atau ventricular fibrillation. Ini adalah salah satu bentuk dari henti jantung, ini mematikan. Nah, bagaimana? Apakah kebugaran itu bisa meningkatkan usia harapan hidup? Ya, jadi kalau antara 50-70 tahun, ya, itu angka kematiannya itu 3 kali lebih rendah pada orang yang lebih bugar dibandingkan tidak bugar. Nah, tapi kebugaran ini juga harus diimbangi dengan pengaturan berat badan, ya. Ya kan, kalau keduanya bisa dicapai, bisa menurunkan serangan jantung, stroke, dan kemudian penyakit ginjal. Dan ini bisa menjaga supaya tekanan darahnya tetap sedang, ya. Artinya mungkin tetap ada peningkatan tapi lebih bisa terjaga, kemudian menurunkan kolesterol dan LDL, tetapi bisa meningkatkan kolesterol baik. Nah, orang tua yang bugar itu punya lebih banyak cadangan respirasi 2 kali daripada normal, dan juga jantungnya itu 1,5 kali dari normal. Dan menurunkan kemungkinan terjadi penyakit metabolik yang berkaitan dengan obesitas. Contohnya apa? Diabetes mellitus tipe 2. Nah, olahraga tanpa harus berat menghilangkan berat badan itu masih bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi artinya tanpa menurunkan berat badan, dengan olahraga itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin pada pasien dengan diabetes mellitus ini, mellitus tipe 2 ini, dan bisa mengurangi kebutuhan untuk insulin. Kemudian dia juga bisa menurunkan risiko berbagai penyakit kanker pada payudara, prostat, ataupun kolon. Dan ini terjadi melalui apa? Dengan cara menurunkan tingkat obesitas. Ya, beberapa penelitian di hewan terjadi penurunan kanker, ya, terlepas dari adanya penurunan berat badan atau tidak. Nah, itu tadi hal-hal yang sudah kita pelajari pada fisiologi keadaan khusus. Ini lebih banyak bersifat tambahan, karena mungkin akan lebih banyak dihadapi kalau seandainya bekerja pada tempat-tempat tertentu, misalnya bekerja sebagai dokter di perusahaan, ya tentunya, atau misalnya dokter misalkan membantu di di KONI, ya, Komite Olahraga Nasional, seperti itu. Dan ini ada spesialisasi khususnya juga, spesialis kedokteran olahraga, kemudian ada juga spesialis kedokteran penerbangan, dan mungkin juga nanti ada spesialis kedokteran kelautan yang terkait dengan ini. Dan ada juga sebenarnya spesialis kedokteran kerja itu juga akan banyak membutuhkan fisiologi dalam kondisi khusus ini. Jadi kita sudah membahas tentang aklimatisasi dan mountain sickness, kemudian juga bagaimana melindungi dari gaya akselerasi, kemudian fisiologi luar angkasa. Kita juga belajar tentang decompression sickness pada penyelam, kemudian keadaan pada orang yang secara profesi memang menyelam pada laut dalam, ya. Kemudian juga kita bicara tentang terapi oksigen hiperbarik, kita bicara tentang sistem metabolik olahraga, dan kita juga bicara tentang VO2 max dan jenis training, endurance, dan resistive. Kemudian kita juga berbicara tentang keadaan ketika peningkatan suhu tubuh berlebihan, yaitu heat stroke, dan juga manfaat olahraga. Ini hal yang kiranya perlu diingat dari materi kali ini. Kira-kira seperti itu.